Emang kenapa kalau dia suka yang tobrut? Kan semua orang berhak memilih. Aneh-aneh deh. Sebenarnya guys, semua orang tuh berhak memilih. Mau dia mau punya pasangan yang tobrut, mau dia punya pasangan yang badannya gede, itu hak kalian buat memilih itu ya kan. Nah, yang salah di mana? Yang salah itu adalah di brandingan. Brandingan beliau adalah sosok yang soleh, sosok yang ahli agama, sosok yang berbau agama lah pokoknya, untuk mendapatkan hati rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesianya juga mau aja lagi dibodoh-bodohi, percaya gitu sama dia. Coba aja ya dari awal lu tuh kenal di Indonesia itu nggak usah ngebrandingin sebagai cowok soleh dan ya berbau-bau agama lah ya. Jadi taulah rakyat Indonesia seperti apa. Dan di sini penjelasan gue adalah gue nggak mempermasalahkan dia mau suka sama tobrut ya kan. Toh dulu dia yang deketin gue duluan as influencer ya kan. Dan kalau kalian bertanya sama aku kenapa sih Kak bisa sebenci itu sama dia, sebenarnya aku tuh nggak benci ya, sebenarnya aku tuh kecewa sama dia waktu itu. Dia bilang katanya gak kenal sama aku, terus dia tiba-tiba unfollow aku waktu itu. Jadi kalau misalkan kalian kenapa bilang ke aku tuh kayak kenapa sih sakit hati banget gitu kan, ya sakit hati lah cuy, lu temenan sama dia gitu terus tiba-tiba di unfollow. Oke, tapi ini nggak ada permisinya gitu sama gue. Seperti diketahui, Aisar Khalid, influencer sekaligus pengusaha muda asal Malaysia, tengah menjalani misinya di Indonesia untuk menolong dan membantu banyak orang. Tindakan Aisar tersebut tentu saja mendapat respon positif di semua kalangan, hingga banyak menyita perhatian masyarakat luas. Selain itu, Aisar juga mulai menjajaki beberapa bidang bisnisnya di Indonesia. Setelah mengenal selebgram Fuji, Aisar Khalid pernah secara langsung katakan menyukai sosoknya dan ingin kenal lebih jauh, bahkan berusaha untuk mengenal keluarganya, sehingga ia pun akhirnya bertemu dengan kedua orang tua Fuji hingga kedua abangnya, Franz Faisal dan Fadli Faisal. Namun tindakan Aisar itu justru dinilai hanya memanfaatkan Fuji. Fadli Faisal mengungkap pendapatnya mengenai individu-individu yang berusaha memanfaatkan ketenaran adiknya demi kepentingan pribadi untuk meningkatkan popularitasnya. Jadi karena pekerjaannya, terus memang aku sadar bahwa jodoh mau dan rezeki ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku sangat kekeh bahwa Aisar hanya untuk Fuji, dan hal ini benar-benar Allah ijabah. Amin amin amin. Iya bunda, jangan nangis ya bunda. Bunda Wati, Mas Udi, Madam Suki juga nggak akan rela kalau Aisar dan Fuji itu gimana gitu ya, sama perasaan kita. Tuh dijawab ini sama Munir Family 608. Jangan khawatir, Aisar cowok setia karena dia tahu Fuji itu untuk siapa. Kalau anda fans base-nya Aifu pasti ngertilah dengan kode-kode Aifu seperti Fuji bilang sudah menikah dan selalu bilang suaminya. Nah itu yang Madam Suki juga bilang sama kalian. Kenapa sih kalian itu kok ragu-ragu terus? Iya ini Bunda Munir ini. Benar ini Bunda, Madam Suki suka nih, setuju sama Bunda Munir ini. Madam Suki kenapa sih kalau lagi bacain Fuji dan Isa selalu gitu? Ya gimana lagi, orang ini selalu berseri-seri nanyanya. Ya, terus ya sedangkan Aisar di fotonya sudah berani loh bilang istriku, itu sudah menunjukkan kode mereka. Iya loh benar, ini Bunda Munir pinter banget sih. Kalau saat ini dekat sama Ricis itu hanya pengalihan saja supaya nggak disebut-sebut nama Fuji. Tahu sendiri kan, kalau sebut namanya dia saltingnya gimana gitu. Saat ultanya saja bikin heboh gara-gara sebut rendang Mama Fuji, dan haternya bikin huru hara lagi. Akhirnya Fuji marah lagi sama Aisar, minta maaf lagi. Jadi mereka tuh benar-benar merahasiakan hubungan mereka. Nanti tahu bikin kejutan dan akhir tahun. Amin amin. Itu yang Madam Suki bilang. Aduh udah deh bunda-bunda kalian ini sudahlah. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini adalah channel kedua aku yaitu Uki Kevin Reaction, guys ya. Ini ada berita terkait Aisar Khalid ya. Akan ada fitnah-fitnah tentang Aisar nantinya, sehingga netizen and fans akan terpengaruh ya. Semakin banyak halangan, rintangan, dan makin kuat badainya, guys ya. Kan tadi kalian sudah melihat beberapa info terkait Aisar, Fuji, dan yang lain-lain. Nah, ini ada info lagi harus kita lihat dan kita komentari atau kita reaction. Kalian bisa tulis di kolom komentar reaction kalian atau pendapat kalian ya secara bijak gitu, guys. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe ya channel kedua aku, YouTube aku. Yang pertama kan ada Uki Kevin, yang kedua ini Uki Kevin Reaction channel YouTube-nya gitu, guys ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe dan kita lihat beritanya seperti apa ya. Kita lihat dan kita reaction bareng-bareng, guys. Dan dia juga benci ke Aisar. Aisar, hati-hati, orang di dekat kamu ada
Orang di dekat kamu ada yang gak suka. Kamu harus hati-hati. Ada yang ingin menghancurkan kamu, karir kamu, bahkan semuanya. Akan ada fitnah-fitnah tentang kamu nantinya. Waduh. Sampai di mana netizen Indonesia membenci Aisar karena fitnah dari orang yang gak suka sama Aisar. Dan itu orangnya itu sama orang yang di negerinya sendiri datang ke Indonesia. Banyak sekali dia akan menghadapi lingkungan toksik, lingkungan yang benci akan dirinya. Sampai netizen dan fans juga terpengaruh. Terserah mau percaya atau enggak, tapi gambarannya jelas. Dan kalau ini terbukti, ya kembali lagi sama kita semuanya. Yang paling jelasnya, garis bawahnya adalah ada kiriman black magic yang masuk ke dalam tubuh Aisar. Sampai pada akhirnya juga kemarin sempat drop, sekarang udah sembuh, tapi kiriman black magic itu saat drop pertama adalah dia masuk ke tubuh. Wah, kira-kira black magic itu apa guys ya? Apakah benar guys? Nah, ini kita lihat lagi, ada berita lagi. Gini kerjanya Aisar enak gitu. Tuh, kerjanya enak dulu. Zal yang kesal kalau bosnya ada yang julid. Sekarang Zal di fitnah yang kuat ya. Zal, kita support kamu as. Begitu bos. Apa? Ada yang bilang kerja Aisar tuh enak kali hidupnya gitu. Ya, memang enak juga. Tapi enjoynya buat kita. Waduh, setiap kerjaan pasti ada enak gak enaknya pasti guys ya. Kalau kita capek, orang apa mau percaya itu senang, tapi nggak tahu macam pengabdian Tuh, dia capek juga katanya. seorang itu. Jadi doakan yang baik-baik kepada semua orang yang sedang berjuang di luar sana, karena bukan senang untuk menjadi orang yang sukses. Betul. Amin gitu ya guys ya. Karena banyak kali DM yang masuk ke aku tentang chat yang beredar, buzzer yang dibayar Aisar Khalid. Ya aku kasih tahu ya. Ini tuh udah ada klarifikasi dari karyawannya Aisar Khalid, Sijal. Kalian bisa tonton sendiri nih. Thank you banget untuk akun ini yang udah membuat fitnah chat antara kita dengan bos. Fitnah yang sangat kejam bagi aku. Dan aku nggak tahu apa-apa. Demi Tuhan, demi apapun aku sumpah, demi Allah aku nggak pernah memburukkan orang dengan secara kayak gini ya. Ya Allah, kok sampai segininya ya cara kalian tuh memburukkan kita. Menurut pengakuan Sijal itu adalah fitnah, itu adalah adu domba, itu adalah editan. Jadi pada intinya jangan termakan berita hoax dan kalian telan mentah-mentah gitu. Jangan ya. Jadi harus dicari tahu kebenarannya. Jangan terprovokasi dan termakan adu domba. Intinya begitu. Tapi kalau menurut aku sih, kalau misalkan itu fitnah, ya kan, itu benar-benar farah, itu udah termasuk pencemaran nama baik. Tuh ada UU ITE guys ya. Jadi berhati-hatilah buat kalian gitu ya. Nggak menjamin background apapun, yang penting pribadi. Apa nih? Masya Allah, tipe cewek idaman Mas V kayaknya mengarah ke Uni F ya. Semoga ya dapat sesuai harapan ya Mas gitu. Dinya sih personalnya ya. Kepingin yang solehah, yang lucu, yang suka traveling bareng. Orang travel? Oh, bukan. Fisik dulu. Orang travel. Aku suka tuh yang agak-agak kecil. Coba lo begini. Yang gemoy. Gue bisa kayak gini-gini. Aku kagum kalau sesama dunia influencer aja ya kak ya. Saat ini orang kontennya nggak habis-habis tapi kayak idenya dari dia sendiri. Oh, real. Sesuai brandingan. Karena itu kalau kayak gitu tuh nggak bisa pakai tim sosmed kak. Betul. Oh. Karena kalau aku ada lagi mager aku nggak ngonten dulu. Oke. Tapi ada orang yang nggak stop. Jadi aku kayak gila. Kok bisa ya? Terus aku lihat gila jago banget gitu. Oke, dua. Menginfluence itu tuh memanfaatkan momen. Pinter bisnis. Oke. Sebagai orang tua ya, sebagai ayah dia, selalu pakai saya cakap, biarlah dia orang cakap. Kamu fokus je, kamu jalan je. Jangan tengok belakang, depan sahaja. Jalan je.
Masuk sini nama Allah dan sini nama Rasul, you jalan je. Jangan tengok belakang. Belakang semua orang bodoh lah. Orang tak mau kamu sukses. Yang belakang semua orang-orang nak fitnah kamu lah, anakku. Yang belakang semua ini orang nak fitnah kamu. Orang jelas. Tak jelas. Supaya kenapa macam kamu, orang muda lagi, tak ada apa-apa pun, tiba-tiba jadi macam ni. Allah buang mencintai orang dalam hati kamu. Faham tak? Supaya ini mesti akan keluar macam ni elemen. Orang-orang haters, orang-orang syaitan, na'udzubillah, mesti keluar. Tapi jangan tengok, jalan je. Lebih kamu jalan, lebih dia orang Lebih apa? jatuh. Jangan lawan dia orang. Jangan lawan. You orang lawan Aisyah. Kalau you lawan orang macam ini, kamu kalah lah. Kamu kalah. Biarlah orang jerit. Biar cakap, biar fitnah. Bagus. Lagi semangat. Tuh guys, semangat, lebih semangat. Satu orang budak aku namanya John. John tu paling lama dengan aku, dia orang Medan. Aku bilang dekat dia. Dan dia pun percaya yang aku bisa. Bos, satu hari nanti bos pasti akan ketemu dia. Ketemu saya gitu. Orang yang aku mau nih. Oh, oke. Oke? Sebagai contoh, Raffi Ahmad. Oke. Iya sih itu. Satu. Nomor 2, Atta Halilintar. Itu sosok inspirasi saya itu. Yeah. Saya bisa bawel ngomong gara-gara dia. Babel tuh apa? Bawel. Jadi bawel ngomong, lancar ngomong untuk konten tuh gara-gara ilmu dari Atta Halilintar. Oh, apa yang diajar? Karena dia itu membuat konten dulu zaman-zaman 2017-18, pembukaannya tuh kencang banget ngomongnya. Kayak mana ngomongnya? Halo semua, ya gitulah. Halo guys, kencang banget ngomongnya. Oh. Cepat, bukan kencang, cepat ngomongnya. Lancar. Iya lancar. Akhirnya saya belajar ngomong itu nonton YouTube dia, terus dia saya lagi mandi, saya sambil ngaca sendiri ngomong gitu. Betul. Akhirnya bisa nge-YouTube, bisa apa segala macam gara-gara Atta Halilintar. Oke, betul ya. Bang Atta, nampak? Setiap apa pergerakan kita ni kita nggak tahu mana yang orang akan ikut. So Waduh, itu dia guys ya, infonya dari Aisyah Khalid. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya untuk hari ini guys. Jangan lupa bantu subscribe dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.